Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Rusia masih percaya Indonesia tertarik beli Su-35. Sebut Indonesia masih menunggu waktu yang tepat. Indonesia mungkin telah menghentikan pembelian jet tempur Su-35 namun pembatalan secara resminya belum dilakukan. Bahkan pada tahun ini ada kemungkinan Indonesia masih menaruh ketertarikan terhadap jet tempur buatan Sukhoi Rusia tersebut. Menurut laporan Russian Times, pada tanggal 9 Mei tahun 2024 dalam artikel berjudul, kesepakatan Su-35 dengan Rusia masih utuh, meski ada fakta F-15EX dan Rafale. Posisi Indonesia terkait kesepakatan jet tempur Su-35 dengan Rusia tampaknya mengalami perubahan, dengan Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jose Tavares. Dia menyatakan bahwa kesepakatan tersebut belum berakhir. Tavares mengatakan kepada media Rusia TASS bahwa Indonesia saat ini sedang menunggu lingkungan yang lebih akomodatif sebelum melanjutkan pelaksanaan kontrak. Memang, pada suatu saat, Rusia dan Indonesia menandatangani perjanjian ini. Indonesia tidak pernah mengakhirinya, tetapi ditunda untuk menghindari potensi ketidaknyamanan tertentu, ungkapnya. Ia menyampaikan niat Indonesia untuk menilai kembali situasi tersebut ketika kondisinya sudah lebih kondusif. Dubes menyoroti bahwa sekitar 30% persenjataan angkatan bersenjata Indonesia terdiri dari peralatan buatan Rusia. Sebelumnya pada April tahun 2024, dalam artikel Defense Security Asia berjudul, Rusia menunggu pembatalan resmi pembelian Su-35 dari Indonesia. Menyebut bahwa Indonesia, dikabarkan belum secara resmi membatalkan pembelian jet tempur Su-35 dari Rusia. Karena negara Indonesia disebut masih berharap bisa memperoleh pesawat tersebut. Menurut laporan media, Moskow sedang menunggu pernyataan resmi dari Jakarta mengenai pembatalan akuisisi Su-35. Saat ini, laporan dari media Rusia, mengutip pejabat senior, menyatakan bahwa perjanjian awal antara Moskow dan Jakarta untuk jet tempur tetap berlaku. Indonesia dikabarkan berharap untuk dibebaskan dari sanksi berdasarkan Undang-Undang Penentang Musuh Amerika melalui sanksi CAATSA, yang memungkinkannya melanjutkan pembelian Su-35. Indonesia mungkin optimistis bisa mendapatkan keringanan serupa dengan India yang dibebaskan dari sanksi CAATSA meski telah mengakuisisi sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia. Kekhawatiran atas sanksi CAATSA atas pembelian Su-35 telah memaksa Indonesia untuk mengurungkan keinginannya untuk memiliki pesawat tempur berperforma tinggi tersebut. Sejak membuat keputusan ini, Indonesia telah mengakuisisi 42 jet tempur Rafale dari Dassault Aviation Prancis. Sekaligus melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat untuk mengakuisisi beberapa jet tempur F-15EX. Ketika ketegangan antara Amerika Serikat dan Rusia meningkat, masa depan pesawat tempur Sukhoi Su-35 Rusia semakin tidak pasti, dengan banyaknya negara yang membatalkan niat mereka untuk membeli karena kekhawatiran CAATSA. Prospek ekspor Su-35 generasi 4+++ telah meredup karena Indonesia dan Mesir memutuskan untuk membatalkan akuisisi mereka, dengan mengutip berbagai alasan yang diyakini terkait dengan kekhawatiran atas dampak negatif sanksi AS di bawah CAATSA. Mesir dilaporkan membatalkan pembelian Su-35 setelah mempertanyakan kemampuan radar Irbis-E dibandingkan dengan jet Rafale-nya. Militer Mesir melakukan uji coba pada radar Irbis-E milik Su-35 dan mendapati radar itu kurang berkemampuan dibandingkan sistem radar Rafale. Namun, para analis yakin bahwa alasan utama perubahan sikap Mesir adalah tekanan berkelanjutan AS terhadap Kairo untuk membatalkan pembelian jet tempur Rusia.